Film ini berjudul Justice High 2020. Cerita ini menceritakan seorang wanita berpenampilan culun yang diremehkan, tapi ia memiliki karate. Semenjak kedatangannya di sekolah tersebut, para berandalan sekolah menjadi gaduh. Sebelum ke ceritanya, saya doakan kalian sekeluarga sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa klik tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan film yang akan datang. Cerita dibuka dengan menampilkan seorang gadis yang bernama Chow Yun, di mana ia telah dikeluarkan dari sekolah lama akibat perkelahian. Setelah keluar dari sekolah lamanya, ayahnya mendaftarkan ke sekolah yang baru. Namun dengan satu syarat, yaitu tidak boleh membuat masalah lagi. Mau tidak mau Chow Yun pun menuruti apa perkataan dari ayahnya. Setelah pulang dari pendaftaran tersebut, Chow Yun tidak sengaja melihat orang yang telah dibuli di taman. Orang cupu itu bernama Jong. Pada awalnya Chow Yun hanya melihatnya saja. Namun saat ia melihat bahwa berandalan itu kelewatan batas, ia pun merekam kejadian itu. Dengan alasan, agar berandalan tidak berani melakukan hal tersebut lagi. Para berandalan yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk meminta paksa HP-nya. Dan seperti yang terlihat Chow Yun yang tidak memberikan HP-nya. Alhasil terjadi perkelahian di sana. Sesuai perkiraan, ia bisa mengalahkan berandalan tersebut dengan mudahnya. Jadi ternyata apa yang dialami di sekolah dulu adalah benar, bahwa Chow Yun juga bisa berkelahi dengan para preman sekolah. Besok harinya Chow Yun bersekolah di sekolah barunya. Dan secara tak terduga, ia sekelas dengan orang culun kemarin dan para berandalan. Sepulang dari sekolah, Jong menemuinya untuk berterima kasih. Namun sebaliknya, Chow Yun malah meminta untuk menjauhinya. Adegan berpindah ke arah Jong, yang saat itu kedai makan ibunya ada seorang pelanggan, yang mengacau. Atas hal tersebut, Jong yang mau melindungi ibunya, mencoba untuk menghentikan tindakan dari pelanggan. Namun malahan dia yang dibuat babak belur oleh mereka. Atas hal tersebut membuatnya marah. Bahkan ia berpikiran untuk bisa sekuat Chow Yun. Namun apa daya, tubuhnya tidak memungkinkan untuk menjadi sekuat itu. Di hari kedua, Chow Yun mendapatkan masalah lagi, di mana ia didatangi oleh senior di sekolahnya. Orang itu bernama Sayena. Tak lain tujuan kemari adalah untuk membalaskan dendam kepada anak buahnya, yaitu berandalan kemarin yang mengganggu Jong. Di waktu tersebut, Sayena memaki-maki Chow Yun, dengan alasan untuk membuatnya minta maaf kepada anak buahnya. Namun itu dibantah oleh Chow Yun. Karena menurutnya yang ia lakukan sebelumnya tidak salah, mengingat ia hanya membela orang yang menurutnya benar. Hal tersebut membuat Sayena marah, bahkan dia mencoba untuk menamparnya. Akan tetapi Chow Yun menghentikannya, malahan dia mempermalukan Sayena di depan para murid. Lagi-lagi setelah pulang dari sekolah, Jong menemuinya. Kali ini ia mengatakan kalau ia ingin menjadi kuat seperti dirinya. Bahkan Jong meminta untuk mengajarinya cara bela diri. Pada awalnya Chow Yun menolaknya. Namun saat ia mengetahui alasan Jong untuk melindungi ibunya, Chae Yang pun mau membantunya. Lalu Chow Yun membawa Jong kepada ayahnya. Tak lain ayahnya adalah seorang guru karate. Jadi bisa dikatakan kalau Chow Yun ingin Jong berlatih dengan ayahnya agar bisa menjadi kuat. Singkat cerita, akhirnya Jong bergabung dengan dojo tersebut. Di sini juga terungkap kalau dojo yang dimiliki ayah Chayong sepi dan tidak memiliki para murid. Oleh karena itu, ayahnya Chayong yang bernama Misri yang sangat antusias, karena ada orang yang mau bergabung dalam dojonya. Cerita bersingkat lagi ke arah Sayena, yang melaporkan kalau ada anak baru yang membuat malu dirinya. Di sini terungkap kalau ia adalah salah satu anggota OSIS di sekolah itu. Di tempat ini ia memiliki kedua teman, yaitu Jin, selaku ketua OSIS, dan Hai Song adalah salah satu anggota di sana. Lalu Sayena meminta kepada mereka berdua untuk membuat pelajaran kepada anak baru itu. Alasannya, bisa saja Chayong tidak menghormati para senior. Jadi kesimpulannya, OSIS di sini adalah kumpulan preman sekolah, yang mengatur sekolah ini. Oleh karena itu semua siswa takut kepada mereka. Lalu setelahnya, Jin meminta Chayong ke hadapannya. Pada awalnya Jin bertanya biasa-biasa saja, sambil menertawakan masa lalu dari Chayong. Di waktu yang sama pula,
Seyena dan Haisong datang, di mana mereka bertiga berniat untuk membuat pelajaran kepadanya. Alhasil terjadi pertikaian antara Seyena dan Chaeyoung. Namun di sini, Chaeyoung memberi kebenaran tentang hal kemarin. Bahwa bawahannya dari Salena telah membuli Jong, karena tidak memberi contekan. Itu adalah alasan Chaeyoung mau membantu Jong. Haisong yang mengetahui hal tersebut, tampak membela Chaeyoung, karena ia juga berpikiran kalau membela orang yang salah tidaklah benar. Jadi di sini, terlihat kalau Haisong adalah orang yang baik, meskipun ia kelompok dari preman sekolah. Di setiap harinya, Jong berlatih di dojo Mister Yang, untuk menjadi kuat. Namun latihan tersebut malah membuat badannya menjadi sakit. Dikarenakan, untuk pertama kalinya ia baru latihan yang keras. Sejak bergabung di dojo Mister Yang, Chaeyoung mulai dekat dengan Jong dikarenakan pada pelatihan, Chaeyoung juga mengikutinya. Jadi bisa terlihat, kalau Chaeyoung juga setiap hari berlatih. Dan ternyata pula, dulu ia pernah mengadakan turnamen beberapa kali. Dan itu terbukti kalau Chaeyoung bisa sekuat ini. Scene beralih ke para anggota OSIS yang berkumpul. Di saat itu mereka mengadakan pesta, untuk kembalinya anggota lama yang telah diskor oleh sekolah ini. Ia bernama Bai Si. Akan tetapi pada pesta itu Haisong terlihat tidak menikmatinya. Setelah pesta tersebut usai, Haisong berbicara kepada Jin. Di pembicaraan itu terungkap kalau mereka berdua adalah teman lama. Namun saat ini pertemanan mereka sedikit renggang. Dikarenakan, Jin berniat untuk bergabung dengan gangster. Di saat itu, Haisong mengingat masa dulunya yang cukup menyenangkan. Di mana ia berkelahi hanya untuk melindungi diri. Jin berkelahi untuk menindas orang yang lemah. Dan dengan dua alasan itu membuat pertemanan mereka mulai hilang. Kembali ke arah dari Chaeyoung, saat itu ia marah kepada ayahnya yang masih merindukan istri lamanya. Jadi di sini bisa disimpulkan, kalau ibunya dulu telah bercerai, dan ternyata alasan dari ibunya adalah ayahnya tidak memiliki uang. Lantaran semua uangnya dipakai untuk membuat dojo. Atas hal tersebut, ibu Chaeyoung pun meninggalkan mereka berdua, dan menikah lagi dengan orang kaya. Keesokan harinya, Jin ditemui oleh anggota gangster, yang diinginkan dari dahulu. Pria yang menemuinya bernama Sang. Bisa dilihat, kalau Sang dulu bersekolah di sini. Dan ia kaget kalau sekarang yang menjadi bos dari sekolah ini adalah Jin. Karena menurutnya, orang yang layak menjadi bos adalah Haisong. Jadi di sini, terlihat kalau Jin bergabung dengan gangster bukanlah direkrut. Melainkan membayar sejumlah uang, untuk bisa bergabung dengan gangster itu. Ternyata Sang, bukan menemui Jin saja, ia juga bertemu dengan Haisong. Di saat itu, Sang juga meminta Haisong untuk bergabung dengan gangsternya. Namun dengan lantang, Haisong langsung menolaknya, dengan alasan ia tidak mau menjadi preman. Cerita bersingkat saat Jin meminta bawahannya untuk membawa John ke hadapannya. Dengan alasan ia ingin memberi pelajaran kepada Chaeyoung dan Haisong. Alasannya, jika ia bisa membuat Jong babak belur, maka Chaeyoung akan marah. Dan jika hal tersebut terjadi, maka Haisong juga akan marah. Lantaran sebelumnya ia tahu kalau Haisong menyukai Chaeyoung. Singkat cerita, para bawahannya langsung membawa paksa Jong. Namun tampaknya, Jong sudah bisa berkelahi, dan menariknya ia bisa membuat para bawahan dari Jin kalah semua. Namun ternyata itu adalah sebuah halusinasi baginya. Dan nyatanya ia malah dibuat babak belur oleh mereka. Akan tetapi, hal itu dihentikan oleh Haisong. Dengan alasan ia mau bertanya tentang Chaeyoung. Atas hal itu Haisong membantu Jong agar tidak dibawa. Namun ternyata ia juga dikalahkan oleh Bai Si. Yang ternyata Bai Si adalah orang yang kuat. Bahkan dia bisa menumbangkan Haisong dengan mudahnya. Beruntungnya Chaeyoung akhirnya tiba dan membantu mereka. Di awal semua bawahan Jin dan Bai Si meremehkannya. Namun tak disangkanya, Chaeyoung bisa membuat mereka semua termasuk Bai Si babak belur. Atas hal tersebut, akhirnya bawahan Jin kabur. Setelah kejadian itu, Haisong benar-benar mencintai Chaeyoung.
Alhasil, mulai dari sini ia bergabung ke dojo bersama Jong, agar bisa bertemu Chaeyong. Akan tetapi, dengan bergabungnya Haisong ke sini membuat Chaeyong sedikit tidak senang, lantaran ia adalah teman para anggota OSIS. Berlanjut ke esok harinya, di mana terlihat kalau Jin meminta semua bawahannya untuk menarget semua orang untuk mengumpulkan uang. Dengan alasan, uang itu digunakan untuk bisa bergabung dengan gangster. Para bawahan dari Jin tidak menargetkan kelas dari Chaeyong, lantaran mereka tidak berani kepadanya. Suatu hari, Jong terlibat masalah kembali. Yang mana kali ini ia mau membantu orang yang dibuli oleh berandalan. Sialnya modal latihan karate sebelumnya belum cukup kuat untuk bisa mengejutkan berandalan tersebut. Alhasil ia dibuat babak belur kembali. Setelah kejadian itu, John meminta Master Yang untuk melatihnya agar bisa menjadi kuat dengan cepat. Mengetahui hal tersebut, Master Yang memberi latihan khusus kepada John, yaitu untuk memukul samsak, selama 1000 pukulan. Dan jika John bisa menguasainya maka bisa dipastikan ia sudah menjadi kuat. Sejak saat itu, Jong berlatih setiap hari, bahkan tak jarang, Chaeyong juga berlatih dengan mereka. Atas hal tersebut, mereka bertiga semakin dekat. Setiap harinya, Haisong berniat untuk dekat dengan Chaeyong. Namun dia masih malu kalau ia ditolak. Sampai suatu ketika, ia mempunyai rencana agar ia bisa dekat dengannya. Yaitu mengajak John agar mau bermain-main di waktu senggang. Di saat pulang, mereka mampir di kedai milik Ibu John. Pada waktu itu, Ibu Jong terlihat senang. Karena sekarang anaknya sudah memiliki teman. Di situ juga terungkap masa lalu dari Haisong, di mana dulu dia juga berbakat dalam dunia tinju. Bahkan tingkat SMP, ia bisa memenangkan beberapa kali turnamen. Namun naasnya, karirnya berhenti saat pelatihnya mabuk-mabukan. Dan sejak saat itu pelarian utamanya yaitu berkelahi. Karena hanya itulah yang membuatnya mengingat masa lalu, saat ia masih menjadi seorang petinju. Beberapa hari berselang, timbul masalah lagi, di antara Jin dan Haisong. Di mana Jin mengatakan kalau sekolah ini sudah milik gangster. Hal tersebut membuat Haisong marah, akhirnya perkelahian terjadi. Dan seperti yang terlihat, Haisong bisa membuat Jin babak belur. Jadi bisa dikatakan, perkataan dari sang di awal benar, bahwa Jin hanya banyak omong saja, ketimbang dengan kemampuannya. Setelah kejadian tersebut, Jin sangat marah. Lalu ia menghasut Sayena untuk meracuni Chaeyong. Dan sebagai imbalannya, Jin akan membuat Haisong kembali ke Sayena. Jadi sebelum-sebelumnya, terlihat kalau Sayena menyukainya Haisong. Namun tampaknya, Haisong menyukai Chaeyong. Jadi kesempatan ini pas untuk membuat Haisong kembali kepadanya. Setelahnya Sayena mulai melakukan rencananya. Namun saat ia melihat bahwa Chaeyong baik dan tidak memiliki perasaan kepada Haisong, akhirnya Sayena menghentikan rencananya. Atas hal tersebut membuat Jin marah, dan itu dimanfaatkan oleh Jin sendiri dan Bawan untuk menyekap Chaeyong yang belum siap. Setelah itu, kabar itu sampai kepada John. Tahu akan itu, John memberitahukan kepada Haisong. Singkat cerita, mereka berdua kembali ke sekolah untuk menyelamatkan Chaeyong. Akan tetapi, saat di sana mereka langsung dihadang oleh Baesi dan beberapa bawahan dari Jin. Atas hal tersebut, mau tidak mau mereka harus menghentikannya terlebih dahulu. Meskipun mereka kalah jumlah, pada waktu itu terlihat kalau Haisong dan Jong mempraktekkan apa yang mereka latih sebelumnya. Pada akhirnya mereka berdua bisa mengalahkan bawahan dari Jin, meskipun kalah jumlah. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat dari Jin. Saat di sana Jin langsung mengancam Haisong untuk berlutut. Jika tidak ia akan melukai Chaeyong. Akan tetapi John tidak diam saja. Alhasil ia juga menyerang Jin dengan kemampuan karatenya. Hal itu tampak membuat Jin marah. Ternyata John membuat dirinya sendiri sebagai pengalih saja. Sementara Haisong melepaskan ikatan Chaeyong. Singkat cerita, akhirnya Chaeyong bisa terlepas dari ikatan tersebut. Dan seperti yang dikira,
Chaeyoung langsung balas dendam dan membuatnya babak belur. Setelah kejadian itu mereka pulang dan melanjutkan kehidupan seperti biasanya. Film ini diakhiri dengan dojo Chaeyoung yang sudah memiliki banyak murid, meskipun itu hanya wanita dan para anak-anak saja.